Untuk pertemuan kelima ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama, menentukan teori yang akan dijadikan sebagai landasan dalam penelitian. Yang kedua, memilih dan membuat resume penelitian terdahulu. Nah, ini penting juga untuk dilakukan ya dalam membuat proposal. Yang ketiga, membuat kerangka pikir penelitian. Coba disimak baik-baik slide demi slide. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu dielaborasi ya, perlu Anda mendapatkan keterangan lebih lanjut, maka silahkan Anda bertanya ya, supaya Anda memiliki kejelasan mengenai apa yang akan kita kerjakan di seminggu ini. Baik, kita akan mulai ini. Nah, bagaimana cara membuat kajian teori? Ya, membuat kajian teori dari penelitian yang akan Anda lakukan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, tahapan ini tidak bisa dilakukan kalau Anda belum memiliki kejelasan mengenai variabel yang akan diteliti, ya, belum memiliki latar belakang penelitian yang kuat, juga belum memiliki judulnya. Jadi tahapan ini bisa ditindaklanjuti kalau 3 hal itu sudah ada. Variabel sudah ada, latar belakangnya sudah mantap, judulnya juga sudah ada, judul penelitiannya. Nah, membuat kajian teori ini dilakukan untuk setiap variabel yang diteliti. Jadi kalau penelitian kualitatif yang variabelnya atau fokus penelitiannya hanya satu saja, maka variabel itulah yang akan menjadi teori yang akan diuraikan. Bagaimana kalau penelitiannya kuantitatif? Nah, kalau kuantitatif tergantung berapa variabel ya yang akan diujikan atau yang akan dideskripsikan dalam penelitian tersebut. Sebagaimana sudah saya jelaskan terlebih dahulu kemarin ya, kalau penelitian kuantitatif itu bisa saja variabelnya satu, tapi tempatnya berbeda, yaitu yang disebut dengan komparasi. Bisa juga korelasi, ya, bisa 2, bisa 3, bisa beberapa. Nah, kalau 2 variabel, maka dua-duanya itulah yang harus diuraikan teorinya. Bagaimana kalau 3 variabel, ya, misalkan X1, X2, Y atau X, Y, Z, ya artinya 3-tiganya yang harus dikaji teorinya, diuraikan apa isinya teori tersebut. Nah, jadi membuat teori ini berdasarkan kepada variabel penelitiannya. Ya. Setiap variabel yang diteliti perlu dikaji teori apa saja, milik siapa teori itu, ya, karena teori itu ada pemiliknya, maksudnya teori itu ada pemiliknya. Kita menguji teori tertentu, teori pemiliknya yang ada yang memilikinya itu harus berdasarkan yang bersangkutan. Jangan teorinya milik si A tapi isinya adalah punya si B. Nah, itu tidak boleh. Nah, bagaimana, apakah bisa kita mengembangkan nanti ke depannya instrumen-instrumen itu berdasarkan beberapa teori? Nah, itu sih bisa saja. Tetapi itu barangkali nanti ada bahasan tertentu dalam penyusunan instrumen. Untuk saat ini, kepentingan kita adalah menentukan teori yang akan kita gunakan dalam penelitian. Nah, teori ini nanti harus bisa Anda elaborasi, ada dimensi dan indikatornya, ya. Nanti kita bisa lihat contohnya di bawah, ada dimensi dan indikatornya. Dimensi itu ada juga orang menyebut komponen atau aspek dari variabel. Itu penyebutan atau istilah yang beragam, ada yang disebut dengan dimensi, kadang-kadang disebut oleh orang lain komponen. Dalam buku-buku penelitian itu kadang juga disebut dengan aspek dari variabel. Nah, dimensi itu adalah komponen atau aspek yang melekat pada teori yang akan diujikan. Ya, adapun indikator adalah sejumlah penanda atau karakteristik yang menunjukkan esensi dari dimensi yang diteliti. Nah,
nanti tahapan selanjutnya ketika teori ini akan dijabarkan menjadi instrumen, akan menggunakan tabel sebagaimana yang ada di gambar di layar ya. Ada nomor, ada variabelnya. Kalau variabelnya 1 ya 1. Dari satu variabel itu bisa jadi ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, ada lebih dimensi, lebih dari 2 dimensi. Tergantung kepada referensi ya yang kita rujuk. Demikian juga dari masing-masing dimensi bisa jadi ada 1 indikator, 2 indikator atau beberapa indikator lebih ya sesuai dengan referensi yang kita rujuk. Nah, ini yang pertama tentang membuat kajian teori. Ini sebagai contoh nih ya. Contoh ini masih terhubung dengan contoh ketika kita merumuskan latar belakang, membuat variabel latar belakang dan judul penelitian terdahulu, penelitian yang sudah kita bahas minggu sebelumnya. Contohnya, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di SD Negeri Sekecamatan Bandung Kulon. Nah, mari kita lihat ya, dari contoh ini maka ada 2 variabel. Variabel pertama adalah kepemimpinan kepala sekolah. Variabel kedua adalah disiplin kerja guru ya. Apakah SD Negeri Kecamatan Bandung Kulon itu variabel? Bukan. Itu bukan variabel. Itu adalah lokasi tempat penelitian Anda atau tempat penelitian dalam judul ini ya. Sedangkan kepemimpinan kepala sekolah itu variabel. Kalau pengaruh apakah variabel atau bukan? Bukan ya. Jadi yang menjadi variabel adalah kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin kerja guru. Ini 2 variabel yang akan kita uji ya. Variabel disiplin kerja sebagai variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menunjukkan permasalahan. Sedangkan variabel kepemimpinan kepala sekolah ini dikategorikan variabel independen. Oke. Nah, dari 2 variabel ini salah satu variabelnya akan kita urai. Misalkan kita ambil pendapat Hasibuan. Ada 3 dimensi kepemimpinan ditinjau dari gaya kepemimpinannya, yaitu kepemimpinan otoriter, kepemimpinan delegatif, dan kepemimpinan partisipatif. Oke. Sudah terlihat ya bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini akan mereferensi atau akan menguji apa yang disampaikan dari Hasibuan tersebut yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Nah, karena itu dimensinya adalah ada 3, 1 kepemimpinan otoriter, kepemimpinan delegatif, dan kepemimpinan partisipatif. Oke. Baik. Apakah yang disampaikan Hasibuan ini sudah sampai pada taraf teori? Ini sebenarnya kalau menurut saya masih belum sampai kepada teori. Kalau teori itu biasanya ke pengakuan dari halayak akademik sudah lebih masif. Artinya tidak hanya orang UPI ya, tidak hanya orang perguruan tinggi di Jawa Barat atau di Indonesia, tapi bahkan orang-orang di dunia sudah mengakui mengenai gaya kepemimpinan yang disampaikan oleh Hasibuan ini. Nah, tentu kita bisa melihat nanti artikel-artikel dari berbagai negara lain apakah sudah merujuk, mereferensi kepada pendapat Hasibuan mengenai gaya kepemimpinan ini. Nah, tetapi kita bisa berasumsi bahwa Hasibuan ini ketika mengembangkan pemikiran ya mengenai gaya kepemimpinan tentu sudah mereferensi kepada sejumlah literatur yang ada di dunia. Nah, jadi ini bisa dibuat sebagai sebuah pilihan Anda untuk menentukan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah yang ada di dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan yang disampaikan oleh Hasibuan meliputi 3 dimensi, yaitu kepemimpinan otoriter, kepemimpinan delegatif, dan kepemimpinan partisipatif. Nah, Anda
dalam penelitian yang sedang dirumuskan atau disusun ini, perlu sekarang menentukan, ya, variabel yang saya teliti ini akan saya lihat dari teori siapa, dari pendapatnya siapa, dan apa dimensinya serta apa indikatornya. Nah, di bagian rincian yang ada di layar, ya, indikator dari masing-masing dimensi ini dimunculkan. Ini dimensi dan indikatornya bukan pendapat peneliti atau pendapat saya. Ini pendapat dari Hasibuan, ya. Karena itu menjadi penting ketika mereferensi teori yang akan kita ujikan adalah teori yang sudah lebih mapan atau pengakuannya minimal pada level nasional, jangan pada level lokal, pada level UPI sendiri gitu ya, hanya pada level UPI. Nah itu masih perlu dikembangkan lebih lanjut, kecuali kalau penelitiannya bukan untuk menguji teori, tetapi untuk seperti penelitian kualitatif, ya, fungsinya tidak menguji teori, tetapi lebih pada memperkaya hasil analisa lapangan dengan pendapat-pendapat dari beragam ahli untuk perbandingan, ya. Ini contohnya indikator kepemimpinan otoriter yang pertama, dimensi yang pertama, ya, ini indikatornya pertama wewenang mutlak terpusat pada pimpinan. Yang kedua, keputusan selalu dibuat oleh pimpinan. Yang ketiga, tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran. Nah, indikator inilah yang nantinya akan digali pada responden penelitian, ya. Jadi responden penelitian itu akan digali apakah yang terjadi pada diri mereka, wewenang di organisasi itu mutlak terpusat pada pimpinan atau ada yang dibagi kepada bawahan, untuk menentukan kadar kepemimpinannya otoriter atau tidak. Nanti akumulasi dari masing-masing indikator, 3 indikator pertama ini akan menentukan seberapa otoriter kepemimpinan itu. Lalu akumulasi dari masing-masing indikator, dari masing dimensi, dari 3 dimensi ini akan mengakumulasi menjadi seberapa gambaran seperti apakah kepemimpinan kepala sekolah yang ada di SD negeri sekecamatan Bandung Kulon tersebut. Jadi hitungannya pun sudah bisa terlihat, ya, dari masing-masing indikator. Ketika dijawab oleh responden, maka menunjukkan sebuah kondisi, ya, kecenderungannya kemana arahnya itu. Apakah ke otoriter? Otoriter pun nanti dilihat bagian yang mana yang paling dominan. Apakah ke delegatif? Apakah ke partisipatif? Ini salah satu contoh. Nah, apakah kita bisa mengambil pendapat selain Hasibuan? Sangat boleh. Lalu bagaimana kita menentukan apakah pendapat si A atau si B, teori A atau teori B, supaya kita bisa tepat, ya, untuk melakukan atau memilih teori yang tepat untuk judul penelitian kita. Nah, ketepatan ini sangat ditentukan berdasarkan hasil analisis dalam latar belakang. Di latar belakang terurai mengenai data permasalahan dan analisis sebab akibatnya. Analisis sebab akibatnya ini akan sangat membantu, ya, pemilihan mengenai teori apa atau pendapat siapa yang akan kita uji. Karena masing-masing masalah di lapangan ketika dianalisis sebab akibatnya sangat berbeda antara pendapat satu orang atau analisis yang dilakukan satu orang dengan orang yang lain. Satu fenomena gajah yang kemarin kita ilustrasikan bisa dilihat dari berbagai perspektif. Nah, berbagai perspektif inilah yang nanti akan menentukan mana perspektif peneliti yang ada di dalam analisis sebab dan akibat di latar belakang masalah. Jadi dengan demikian, ketika Anda melihat beberapa pendapat, beberapa teori, maka carilah teori yang paling relevan dengan hasil analisis sebab akibat yang ada di latar belakang masalah tersebut, ya. Baik, bagian indikator delegatif partisipatif tidak akan saya bacakan karena memang
intinya kita belum sampai kepada bagaimana menentukan indikator dari dimensi, tetapi yang lebih pokok dari sini bahwa teori yang akan kita ujikan harus ada dimensi dan harus ada indikatornya. Baik, coba Anda lihat lagi. Ini ada variabel ya. Ada teori A, teori B, teori C, teori D. Nah, di tulisan yang berwarna biru ada keterangan. Bisa diambil satu teori yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, atau Anda melakukan gabungan dari beberapa teori menjadi satu. Yang digabungkan apa? Ya, apakah variabelnya? Kalau variabelnya kan sama. Misalkan tadi kepemimpinan kepala sekolah, variabelnya sama. Maka yang digabungkan adalah dimensi-dimensi atau indikator-indikator. Jadi Anda boleh mengambil semua dimensi dan indikator dari teori A. Boleh juga Anda mengambil dimensi-dimensi dan indikator-indikatornya dari beragam teori. Misalkan teori A diambil satu dimensi, teori B satu dimensi, teori C satu dimensi, teori D satu dimensi. Itu boleh. Tetapi ketika itu dilakukan, maka Anda harus membuat reasoning, alasan mengapa penelitian ini harus menggabungkan beberapa dimensi dari beberapa teori atau dari beberapa kajian orang tertentu, ahli-ahli tertentu. Nah, biasanya yang menjadi dasar, yang menjadi alasan itu adalah dimensi-dimensi yang ada pada satu teori tidak bisa mengukur apa yang diinginkan di dalam variabel penelitian. Dari mana kita tahu bahwa dimensi yang ada di teori A tidak mengukur semua kebutuhan yang ada di dalam variabel. Sekali lagi itu dirunut ya berdasarkan hasil analisis sebab dan akibat yang ada di dalam latar belakang masalah. Karena itu, membuat latar belakang masalah yang sudah saya sampaikan minggu kemarin harus betul-betul mengikuti tahapannya, mulai dari umum sampai ke titik yang menjadi sangat khusus di bagian ujung latar belakang, bak atau seperti piramida terbalik. Bagian atasnya yang besar umum sampai kepada paling bawah, paling kecil, paling mengerucut itu sudah kepada hal-hal yang spesifik. Sudah menjelaskan mengenai urgensi penelitian ini berdasarkan analisis jika ada akibat-akibat yang akan terjadi ketika penelitian ini tidak dilakukan. Oke. Nah, sekali lagi begitu caranya memilih teori-teori dan variabel yang diperlukan untuk memenuhi penelitian ini. Nah, konstruk atau definisi konseptual dari variabel ini diambil dari teori atau konsep atau pendapat ahli. Sekali lagi referensinya bagusnya semakin dia rekognisi atau dikenal sampai pada tingkat internasional dunia, berarti itu semakin bagus. Oke, untuk definisi operasional, dimensi, indikator, item atau butir kita lewati dulu ya. Ini nanti kita akan bahas dalam materi penyusunan instrumen penelitian. Saat ini kita cukup sampai kepada bagaimana cara mengambil teori dari beberapa teori. Baik, ini contoh nih. Contoh mengenai motivasi berprestasi pegawai. Teori ini bisa kita lihat banyak dibuat oleh beragam ahli atau orang-orang ya, ahli-ahli di bidang perilaku organisasi. Di antaranya ada teori Maslow, ada teori Murray, ada teori Herzberg, ada teori McClellan. Nah, ada 4 teori yang relevan untuk membahas variabel motivasi berprestasi. Nah, apakah boleh ya kita ngambil bagian-bagian dari masing-masing teori ini? Boleh, dengan pertimbangan dilakukan listening yang jelas. Nah, di antaranya motivasi berprestasi adalah kesungguhan atau daya dorong seseorang
untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya maupun yang dibuat atau diraih orang lain. Maka ya muncullah dimensi-dimensi yang kotak hijau itu adalah definisi operasional. Maka muncullah dimensi-dimensi, ada 6 dimensi. Kalau kita mengambil semuanya dari Maslow, sebenarnya Maslow itu kan ada 8 ya, yang terbarunya. Ada 8 dimensi, mulai dari kebutuhan rasa keamanan sampai kebutuhan transendensi, yang nomor 8-nya itu. Sedangkan ini hanya 6. Nah, ini menunjukkan bahwa dimensinya diambil dari beragam teori motivasi dalam organisasi. Nah, nanti kalau sudah 6 ini dipilih dengan reasoningnya, maka akan dibuatlah butir-butir pertanyaan atau item-item pernyataannya itu dari 6 ini, tidak dari keseluruhan teori yang dikemukakan oleh ahli. Baik, ini contoh ya. Nah, contoh definisi operasional ini kita lewat dulu, nih nanti kita bahas lebih mendalam di penyusunan instrumen. Nah, ilustrasi nih, variabel, teori, dan konstruk. Kita sampai kepada teori saja, konstruknya nanti kita bahas lebih dalamnya di materi yang lain. Nah, variabelnya kepemimpinan kepala sekolah. Teorinya 3 gaya kepemimpinan menurut Hasibuan. Nah, ada tahun, apakah teori-teori yang lebih dari 10 tahun ke belakang masih bisa digunakan untuk memprediksi kejadian-kejadian yang ada saat ini. Di dalam kebiasaan ya di kita di program studi administrasi pendidikan, maka ada batasan 10 tahun terakhir yang digunakan untuk dasar teori atau memenuhi teori dari variabel yang kita teliti. Bagaimana jika memang teorinya teori terdahulu ya, yang ada tahun 1950, 1970, misalkan teori klasik ya, teori scientific management, teori birokrasi dari Weber misalkan, kita itu kan tahunnya tahun-tahun 1900-an. Sekarang sudah hampir 1 abad ya, sudah tahun 2000-an ke sini. Apakah masih boleh digunakan? Jika teori yang terkininya belum ada, maka mau tidak mau bisa kita lakukan. Tapi jika sudah ada teori pengembangannya, maka kita menggunakan teori terakhir yang ada dikembangkan dari teori tersebut. Jadi batasan waktu ini menjadi penting ya. Karena teori-teori ini berkembang juga sesuai dengan waktu, berjalannya waktu. Baik. Nah, coba dilihat di ilustrasi ini, kepemimpinan kepala sekolah, 3 gaya kepemimpinan, yang 3 itu disebutkan, definisi konseptual, definisi operasional. Ini belum kita bahas ya untuk definisi konseptual operasional. Nah, sekarang masuk kepada yang kedua, mengenai bagaimana cara kita membuat resume penelitian terdahulu. Saya ingin Anda, sebelum masuk ke materi ini, saya ingin Anda mencoba menerawang ya, atau menyampaikan kepada saya apakah Anda sudah mendapati teori yang akan digunakan untuk mendukung atau untuk dijadikan bahan yang akan diuji dalam penelitian Anda. Saya akan coba stop screen dulu. Ya, ada Arya. Monitoring? Ya, Pak. Arya, variabel penelitiannya apa? Variabelnya rekrutmen dan seleksi, Pak. 1 variabel, 2 variabel itu? Rekrutmen, Pak. Rekrutmen? Ya, Pak. Judul penelitiannya apa? Perencanaan rekrutmen guru mata pelajaran kewirausahaan di SMK. Perencanaan? Rekrutmen guru mata pelajaran kewirausahaan di SMK. Rekrutmen guru kewirausahaan, perencanaan rekrutmen.
di SMK. Nah, ini harus dicek dulu latar belakangnya. Ada latar belakangnya apa ini? Latar belakangnya masih banyak guru yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, Pak. Oke, coba dianalisis. Yang tidak sesuai itu apakah hasil rekrutmen di tingkat sekolah, artinya guru honor, atau guru PNS yang direkrutnya oleh Pemda? Nah, ya Pak, belum sampai di situnya, Pak. Nah, artinya di latar belakang belum dianalisis sebab akibatnya itu. Sebab kenapa banyak guru honorer yang tidak sesuai ya latar belakang pendidikannya. Karena nanti akan menentukan judul juga tadi, apakah ini di SMK tertentu atau ini di sebuah wilayah. Karena bukan dilakukan oleh kepala sekolah ya penempatan guru itu, tetapi dilakukan oleh dinas pendidikan yang merekrut mereka oleh Pemda melalui dinas pendidikan. Jadi ketika Pemda merekrut ya berdasarkan analisis kebutuhan, maka mereka akan mendistribusikan guru tersebut pada sekolah-sekolah yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi penelitiannya bukan pada level sekolah, bisa jadi pada level wilayah dinas pendidikan kabupaten kota. Nah, wilayahnya SMK itu ada di tingkat provinsi. Bisa saja ada di wilayah 1, wilayah 2, atau di kota A, di kota B. Jadi Arya, penelitian ini ya, Arya jangan dulu beranjak kepada teori sebelum ada analisis yang lebih tajam terhadap masalah tersebut. Sehingga judul penelitian itu bisa jadi berubah. Dan itu harus Arya tuntaskan minggu kemarin harusnya. Ya, harus dituntaskan minggu kemarin. Nah, minggu ini tidak ada ampun bagi Arya, walaupun Arya ini belum sampai kepada analisis sebab akibat, tetap harus menyelesaikannya menjadi 2 beban. 1 beban yang minggu kemarin ya latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, termasuk sekarang bagaimana menentukan teori. Oke, saya lanjut kepada Sekar Asmoro. Ya, Pak. Ya, Sekar variabelnya apa? Sama kayak contohan Bapak tentang kepemimpinan kepala sekolah, Pak. Berapa variabel? 2, kepemimpinan kepala sekolah yang X sama yang Y-nya kinerja guru. Kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru. Nah, judulnya apa? Judulnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam implementasi kurikulum Merdeka, Pak. Oke. Sudah membuat latar belakang? Sudah, tapi mau diperbaiki lagi, Pak, karena belum sempurna gitu, Pak. Rumusan masalah? Rumusan masalahnya juga sudah, Pak, tapi seperti latar belakang mau diperbaiki lagi. Baik. Teori kira-kira sudah dapat bayangan belum akan menggunakan teori dari siapa tentang kepemimpinan dan tentang kinerja guru? Kalau kinerja guru tuh udah nemu teorinya yang dari, tapi ini faktornya, Pak, faktor kinerja guru itu tuh nemu dari menurut Kashmir. Siapa? Menurut Kashmir tahun 2016. Kashmir itu orang Indonesia atau orang India? Orang Indonesia sepertinya, Pak. Orang Indonesia. Ketemu bukunya atau artikelnya? Baru nemu ini aja, Pak, dari jurnal-jurnal orang, jadi belum dilihat lebih dalam lagi tentang teorinya, Pak. Nah, sebaiknya ya, kalau kita mereferensi pada Kashmir, kita juga harus meneliti apakah Kashmir ini ada bukunya atau ada artikelnya, tidak. Jangan sampai kita mereferensi pendapat Kashmir yang ada di blog ya, di website, tapi dia tidak membuat buku, tidak membuat artikel dalam jurnal. Nah, itu nggak bisa itu.
maka pastikan ya, Kashmir ini bukan orang India yang dimaksud, tetapi yang dimaksud oleh Sekar itu memang yang benar-benar memiliki kapasitas untuk dijadikan referensi penelitian, ya, referensi variabel penelitian. Satu lagi, Sarah Zakira. Ya, Pak. Ya, Sarah. Sarah sudah membuat variabelnya apa? Kalau Sarah itu variabelnya tentang tunggal, Pak, itu kebutuhan guru P3K. Oke, ini judulnya apa judulnya? Nah, begitu Pak. Judulnya itu analisis kebutuhan guru P3K pada tingkat sekolah menengah atas negeri. Ini tuh masih ditulisnya tuh wilayah Kota Bandung. Cuman mungkin apakah nanti bisa berubah atau enggaknya, jadi nanti sekecamatan mungkin atau apa bisa mungkin gitu Pak. Guru apa tadi, Sarah? PPK, P3K. Kalau analisis kebutuhan gurunya sih sebenarnya tidak bisa kebutuhan guru P3K atau kebutuhan guru PNS, nggak bisa begitu. Tetapi dikaitkan dengan guru apa gitu. Misalkan guru kelas di SD, guru mapel agama di SD itu ada itu. Tapi kalau guru PPK rasanya nggak akan ada itu penghitungan semacam itu. Gitu Pak. Jadi kan saya tuh sempat cari gitu, nemu di berita. Jadi ada penempatan guru yang tidak sesuai di lapangan. Jadi si guru P3K-nya itu udah diangkat, tapi penyebarannya tuh gak merata Pak. Jadi ada jumlah guru yang satu sekolah tuh jadi banyak yang numpuk dan dia tuh jadi kekurangan jam mengajar gitu Pak. Ya, Sarah kayaknya perlu diperbaiki cara menentukan variabel dari masalah yang Sarah temukan. Kalau dalam pandangan saya, masalah pendistribusian itu bukan masalah analisis kebutuhan guru. Gurunya sudah direkrut. Nah, sekarang ketika didistribusikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah-sekolah. Bahkan itu mismatch. Tetapi ini juga akan berkembang ya. Kalau hasil analisisnya di latar belakang itu, kenapa terjadi mismatch? Apakah penempatan oleh dinasnya yang salah atau penugasan yang dilakukan oleh sekolahnya yang tidak tepat? Dari dinasnya sudah benar ya, guru misalkan guru kelas di SD atau guru mapel matematika di SMP, di SMA. Tetapi ketika masuk di sekolah oleh kepala sekolah tidak diberikan tugas pada mapel tersebut. Nah, ini bukan masalah distribusi gurunya, tetapi distribusi penugasan guru. Itu adanya di level sekolah. Nah, analisis ini akan betul-betul menentukan sebagaimana tadi yang teman Anda yang di awal, apakah levelnya pada level sekolah atau pada level dinas. Cuman yang Sarah sekarang asalnya dari level wilayah, bisa jadi itu ternyata ketika dianalisis sebab akibat masalah tersebut, penelitiannya menjadi pada level satuan pendidikan. Gitu Sarah. Berarti lumayan gitu ya Pak, banyak yang diperbaiki. Nah, Sarah harus melakukan analisis dulu. Kalau nggak melakukan analisis, sangat akan sulit sekali menentukan teorinya. Memilih teorinya itu. Judul pun sebenarnya itu akan sangat dipengaruhi oleh analisis sebab akibat di situ. Oke ya. Ini makanya saya agak menyayangkan Anda dalam kondisi semacam itu, tetapi tidak mencari dukungan informasi ya, dengan bertanya kepada saya atau kepada dosen-dosen Anda, bagaimana cara memenuhi latar belakang
ya, menyusun judul dari hasil latar belakang gitu. Dan ini ada PR besar tuh bagi Anda yang harus Anda coba mulai perbaiki. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan kembali pembahasannya. Sekarang bagaimana cara kita membuat resume penelitian terdahulu. Baik ya. Penelitian terdahulu itu merupakan hasil penelitian yang pernah ada dan relevan untuk perbandingan salah satu dasar pijakan, perluasan, pendalaman berbagai teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Jadi di bab 2, ini kita sedang membahas bab 2 ini. Di bab 2 itu, selain dari kita menjelaskan teori yang akan kita gunakan dalam penelitian, maka subbabnya itu membahas juga mengenai teori penelitian terdahulu yang relevan. Relevan artinya variabel yang ditelitinya itu match dengan variabel yang kita teliti. Nah, sekarang tentang relevan ini. Apakah kalau kita meneliti dua variabel, misalkan tadi tentang tentang kepemimpinan kepala sekolah dengan disiplin kerja guru, apakah penelitian terdahulu itu harus dua-duanya mengenai variabel yang sama di tempat yang berbeda? Nah, semakin match itu semakin bagus. Kalau dua-duanya terpenuhi, bagus. Artinya, peneliti sudah bisa melihat perbandingan, ya. Juga bisa menjadi dasar pijakan bagaimana orang lain melakukan pemilihan pendalaman dimensi dan indikator dan menjadi item penelitian. Juga bisa jadi menjadi perluasan. Asalnya kita menentukan hanya 2 dimensi, ternyata dari penelitian terdahulu mereka menggunakan 5 dimensi. Nah, itu jadi perluasan. Pendalaman berbagai teori yang akan digunakan. Bisa jadi ya, uraian-uraian dari penelitian terdahulu itu sudah lebih detail. Nah, hal inilah yang diperlukan dari penelitian terdahulu. Bagaimana kalau hanya salah satunya saja, misal dari kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin kerja itu hanya kepemimpinan saja, atau disiplin kerja guru saja, apakah boleh? Boleh. Ya, boleh juga dilakukan, boleh diambil untuk menjadi referensi penelitian terdahulu. Nah, berapa jumlahnya untuk latihan kita, ya, untuk latihan kita dalam penyusunan proposal antara minimal 10 sampai dengan 15. Nanti ketika akan membuat seminar proposal penelitian menjadi 25 penelitian terdahulu. Sekali lagi, matchingnya itu bisa jadi pada satu variabel atau keseluruhan variabel. Bagaimana jika penelitiannya kualitatif? Apakah satu variabelnya mesti itu? Nah, kalau penelitian kualitatif bisa jadi pada level dimensi, ya. Dimensinya sama, dimensi yang diukurnya sama. Nanti akan melihat sejauh mana kesamaan dimensi dan indikator yang akan dilihat dari penelitian terdahulu. Oke, kebagian pertama tentang penelitian terdahulu. Sekarang yang kedua, manfaatnya apa? Ada 4 manfaat ketika kita membuat penelitian terdahulu dari yang akan digunakan untuk penelitian kita. Pertama, mengetahui bangunan keilmuan atas permasalahan yang akan diteliti dan yang telah dibuat oleh orang lain atau peneliti lainnya. Selain dari kita juga semakin paham, ya, ini ada dalam ilmu kita atau tidak gitu. Kita juga akan bisa memahami bagaimana orang lain, peneliti lain dalam memetakan masalah dan variabel serta langkah-langkah penelitian, ya, termasuk menentukan metode, ya, menentukan dimensi dan indikator. Yang kedua, memperkuat atau mendukung adanya kekuatan penelitian yang akan dilakukan karena sudah ada referensi ilmiah
yang memiliki relevansi sehingga penelitiannya lebih kuat dan akurat. Nah, jadi ini akan memperkuat atau mendukung penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga, dapat menggambarkan secara jelas mengenai perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian lain yang sebelumnya pernah ada. Nah, ini gambaran ini nanti apa bedanya pada titik tertentu yang sudah jenuh, maka penelitian tersebut tidak usah lagi dilakukan penelitian, harus diganti dengan judul-judul yang lain atau variabel-variabel lain karena dianggap sudah jenuh, ya, sudah banyak penelitiannya. Dan yang terakhir, yang keempat, menghindari plagiarisme atau penjiplakan. Nah, plagiarisme dan penjiplakan ini sekarang akan semakin mudah, ya, dengan AI. Tetapi diagnosis atau analisis terhadap penjiplakan juga atau plagiarisme juga semakin kaya sekarang itu. Jadi kalau Anda melakukan penjiplakan akan sangat mudah diketahuinya, ya. Bagaimana kalau penjiplakannya dari penelitian-penelitian tahun 80-an? Ya akan kelihatan teori-teorinya kan tahun 80-an. Tahun 80-an belum banyak di internet gitu. Terlalu lama itu, ya. Baik. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ada 4 langkah. Pertama, Anda mencari penelitian dengan judul yang sesuai, yang relevan tadi, ya. Boleh salah satunya, boleh seluruhnya. Yang kedua, Anda coba pahami penelitian yang sudah Anda dapati dengan cara membaca abstrak. Ini awal sebenarnya. Abstrak itu berisi rangkuman laporan penelitian atau artikel yang ada di dalam yang Anda baca. Jadi abstrak ini memudahkan Anda untuk bisa memahami, ya, memahami apakah cocok atau tidak. Tidak hanya dilihat dari judulnya, tetapi juga lihat lebih dalam dari sisi abstrak secara keseluruhan, mulai dari bab 1 latar belakang khususnya tujuan penelitian, lalu teori yang digunakan, metode penelitian, hasil, dan simpulannya. Langkah ketiga, setelah itu Anda baca abstrak, maka Anda tinggal menuliskan, ya, studi pendahuluan dari laporan atau artikel penelitian yang Anda dapatkan tersebut. Lalu yang keempat, membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. 4 tahapan inilah cara Anda membuat penelitian terdahulu. Nah, pertemuan ini kan cukup banyak, ya, minggu ini. 1, Anda menentukan teori, ya, mencari teori yang akan digunakan, yang harus sudah sampai kepada indikatornya yang jelas, ya, dimensi dan indikator. Yang kedua, Anda harus membuat penelitian terdahulu antara 10 sampai 15. Ini cara langkahnya yang harus Anda lakukan. Lalu bentuknya seperti apa? Penyusunan penelitian terdahulu bisa 2 bentuk, bisa dalam bentuk paragraf semacam ini, ya. Jadi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Royani dalam penelitiannya ini. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Nah, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah ini. Lalu nanti di bagian akhirnya perbedaannya apa? Bisa dalam bentuk deskripsi semacam ini, atau dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Ini di tabel lebih mudah memahami sebenarnya. Ada judul peneliti, tahun terbit, variabelnya apa, metode penelitian dilakukannya apa, hasilnya apa. Nah, nanti tinggal menambahkan 1 kolom lagi mengenai perbedaan dengan penelitian yang Anda lakukan, persamaan atau perbedaan dengan penelitian yang Anda dilakukan. Di tabel ini belum masuk perbedaan atau persamaannya dengan penelitian yang Anda akan lakukan. Ini contoh yang kedua dalam bentuk tabel. Nah, apakah ini mesti dilakukan? Ya mesti, karena ini nanti akan menjadi komponen dari proposal Anda. Baik, selesai dari itu, maka kita beralih kepada cara membuat kerangka pikir penelitian. Sebelum saya lanjut,
saya ingin refleksi dulu ya, bagaimana penangkapan Anda terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Ada Sani Sandiah. Ada Bapak. Ya, San, kamu nangkap nggak apa yang saya sampaikan? Ya, kalau yang tadi itu terkait penelitian terdahulu kayak Pak. Ya. Itu membahas. Jadi penelitian terdahulu itu harus yang relevan. Jadi semakin match, semakin bagus, bisa juga menjadi dasar pijakan gitu. Kalau misalkan tadi yang kuantitatif itu, kalau misalkan variabel dua-duanya sama atau ada, nah itu bisa lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan ada satu juga tidak apa-apa, bisa diambil untuk menjadikan referensi. Nah, jumlah yang untuk kita cari itu tadi 10-15 dan akan menjadi 25 jika nanti ke seminar proposal. Terus juga jika di penelitian kualitatif itu bisa ada level dimensi. Dan tadi juga ada tambahan di tabel untuk membuat penelitian terdahulu itu, ditambah tabel persamaan atau perbedaan di penelitiannya. Oke, bagus sekali ini San. Ya, jadi bentuknya boleh deskripsi, boleh dalam bentuk tabel ya. Hanya untuk yang tabel memang belum dilengkapi tadi di contohnya dengan analisis persamaan dan perbedaannya. Oke, sekarang ada Aldi Faisal. Monitor Aldi, apakah ada di layar? Halo Aldi. Aldi? Oke. Jika Aldi ini sampai nanti tidak merespon, maka bisa dikategorikan tidak hadir ya. Kalau tidak ada respon. Ini sudah dipanggil 3 kali, belum ada respon. Agung Nugroho. Ya, Pak. Gung, bisa nangkap nggak apa yang saya sampaikan? Saya nangkep itu yang dari awal, Pak. Terutama yang segitiga terbalik itu, kan dari atas itu harus umum teori-teorinya. Lalu ke bawah itu harus spesifik. Nah, kan penelitian saya kualitatifnya jadi hanya ada satu, mungkin teorinya harus dari yang terkait itu aja gitu Pak, dari variabel pelayanannya gitu. Mungkin untuk selanjutnya saya agak kurang menangkap ya, soalnya terlalu banyak. Maaf Pak. Soalnya apa, Gung? Apa Pak? Soalnya apa? Nggak bisa menangkapnya? Karena lumayan agak banyak, jadi saya tadi agak hilang fokus. Nggak fokusnya apa karena apa nggak fokusnya? Banyak pikiran, banyak hutang atau apa, Gung? Ya Pak. Kamu di mana ini dengarnya? Jamnya di mana? Jelas, dengarnya jelas, cuma sayanya aja gitu, Pak. Nggak kurang fokus karena banyak ke distract gitu, kayak lihat HP sedikit gitu. Ya, baik Gung. Coba diperbaiki Gung proses kuliahnya. Ya. Jadi mungkin kalau baca PPT yang tadi bisa agak kembali lagi. Ya, nanti saya kirimkan PPT-nya ke grup ya. Maksud saya tidak hanya berlaku untuk Agung ini, bagi yang lain juga sama. Fokus di apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena selain Anda harus paham, Anda juga harus membuat produknya. Ya, produknya minggu ini satu, menetapkan teori yang akan digunakan. Teorinya teori dari siapa? Kalau variabelnya 2, harus 2 variabel. Lalu yang sudah dengan dimensi dan sudah dengan indikatornya. Lalu yang kedua,
harus membuat studi pendahuluan, penelitian terdahulu, dan itu lumayan ada 10 sampai dengan 15. Bagaimana caranya tadi dicantumkan ya, ada 4 tahapan. Jadi kalau dipahami saja tidak, bagaimana nanti produknya bisa dibuat. Ya. Ini untuk kepentingan kita semua, khususnya Anda dalam menyusun nanti proposal penelitian ini. Baik, sekali lagi coba konsentrasi ya, pilih, jangan sambil main HP atau main game atau lihat scroll-scroll IG atau TikTok gitu. Nggak akan konsentrasi itu. Bagus tadi Sani itu bisa mengelaborasi. Mudah-mudahan tidak hanya mengelaborasi, nanti bisa juga membuat produknya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, mohon maaf, saya Aldi Pak. Tadi sedang ke kamar mandi Pak. Aldi, ya. Kalau Aldi nggak merespon, itu sudah dialpakan itu oleh PJ mata kuliah di. Oke. Mudah-mudahan nanti lancar di. Langkah selanjutnya adalah membuat kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir penelitian itu seringkali atau istilahnya disandingkan dengan kerangka berpikir ya. Itu hal yang sama sebenarnya. Kerangka pikir penelitian, kerangka berpikir. Nah, apakah mana yang digunakan? Sementara ini kita menggunakannya kerangka pikir penelitian. Tetapi maksud saya, jika Anda menemukan istilah dalam penelitian orang lain, oh ini namanya kok kerangka berpikir, ya sama aja. Apa itu yang dimaksud dengan kerangka berpikir? Adalah diagram yang berperan sebagai alur logika sistematika tema yang akan ditulis. Ya, kerangka berpikir. Kerangka ini yang kedua, sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif. Definisi ketiga, ini saya sendiri nih yang membuat. Kerangka berpikir adalah kristalisasi pemikiran peneliti berdasarkan hasil kajian teori mengenai masalah yang diteliti. Kristalisasi pemikiran itu artinya Anda kan sudah membuat kajian teori, ya, yang teorinya sudah dibuat diuraikan lah istilahnya. Penguraiannya itu nanti ada waktunya. Minggu ini sebelum sampai kepada uraian, hanya menentukan teori, menemukan dimensi dan indikatornya. Uraian penjelasannya ada waktunya nanti menjelang akhir semester. Tetapi yang dimaksud dalam kerangka berpikir ini, Anda sudah mengkaji referensi yang akan dijadikan referensi utama dan pendukung dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, berdasarkan referensi itu, baik itu dalam bentuk teori, hasil penelitian terdahulu, pendapat-pendapat ahli, ya, Anda baca semua, maka di pikiran peneliti itu sudah ada yang disebut dengan sosok bangunan atau konstruk, ya, konstruk dari kristalisasi berpikir Anda. Dari kristalisasi Anda memahami apa yang sudah Anda baca dari buku, ya, teori, dari hasil penelitian terdahulu atau para pendapat para ahli. Nah, itulah yang akan dibangun, dijadikan sebagai kerangka berpikir. Tetapi bangunan itu saya juga menyarankan dibuat dalam dua bentuk. Satu, ada gambarnya supaya memudahkan memahami apa yang ada di pikiran peneliti. Yang kedua, dibuat dalam bentuk deskripsi. Jadi gambar itu di bawahnya ada deskripsinya. Baik, saya lanjutkan. Karakteristik kerangka berpikir penelitian ada 3, ya. Pertama, suatu pemikiran sistematis mengenai logika variabel yang diteliti. Logika itu kan, mengapa meneliti variabel ini? Berarti ada alasannya tuh di belakangnya. Lalu mengapa dimensinya A, B, C, D, tidak A, B, tidak A saja? Ada logikanya.
Yang kedua, dibuat untuk memperjelas variabel yang sedang diteliti sehingga pengukurannya bisa dirinci dan menjadi relevan. Nah, jadi variabel yang diteliti ini dengan kerangka berpikir sudah semakin jelas tergambarkan. Bagi siapa? Bagi Anda sendiri sebagai peneliti, bagi orang lain terkait dengan penelitian Anda. Siapa saja orang terkait itu, bisa juga pembimbing, bisa juga responden, ya, orang yang atau pihak-pihak yang Anda meminta izin untuk melakukan penelitian. Bisa jadi bertanya, seperti apa penelitian yang akan Anda lakukan, maka Anda sampaikan, inilah konstruk berpikir penelitian saya. Yang ketiga, menerangkan mengapa penelitian tersebut dilakukan, bagaimana proses penelitian tersebut dilakukan, apa yang akan didapatkan dari melakukan penelitian itu, dan untuk apa hasil dari penelitian tersebut apabila sudah diperoleh. Nah, tentu ini akan sulit kalau kita tidak melihat contoh seperti apa, ya, kerangka berpikir yang dimaksud. Mari kita lihat contohnya nih, contoh kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir yang saya buat, itu ada komponen-komponen sistem. Yang pertama di atas ya, dilihatnya ada input, di gambar itu pada bagian atas, ada proses, ada output, dan ada outcome. Input itu adalah fenomena umum dan khusus yang menunjukkan masalah. Lalu di bawah kotak yang di bawah, kondisi ideal atau yang diharapkan. Yang ketiga, kotak gambar lonjong, ya, bulat lonjong, itu menunjukkan gap. Artinya dalam penelitian ini ada fenomena umum di lapangan. Fenomena umum itu yang menunjukkan ada di latar belakang, ya, atau deskripsi mengenai kondisi lapangan. Itu di latar belakang. Fenomena umum dan fenomena khusus. Nah, fenomena khusus nanti ada terkait dengan masalah yang Anda akan pecahkan. Masalah yang melatar belakangi penelitian ini. Jadi nanti kotak yang atas fenomena umum dan khusus itu diisi dengan, ya, fenomenanya. Misalkan kalau yang awal yang kita pernah buat itu tentang judul pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru. Masalahnya guru banyak yang tidak hadir, guru sering terlambat. Nah, itu fenomena tuh. Nanti muncul di fenomena umum khusus itu adalah itu. Guru sering mangkir atau tidak hadir masuk di hari-hari kerja, atau fenomenanya misalkan guru datang ke sekolah tapi tidak masuk ke kelas. Nah, itu fenomena yang menunjukkan ada permasalahan. Lalu kondisi ideal atau yang diharapkan dari mana kita dapat? Yang paling pokok dari sesuatu yang sifatnya normatif, ya. Normatif itu yang diatur oleh norma dalam bentuk bisa normanya norma hukum, ya, atau oleh aturan perundang-undangan, atau aturan yang ada di berbagai tempat, atau norma yang sifatnya norma moral. Seharusnya seperti apa kalau seorang pegawai. Jadi norma ini akan sangat kondisional, baik itu bisa norma hukum atau norma etik, ya, terkait dengan profesi guru misalkan, atau profesi kepala sekolah, profesi pengawas sekolah, atau juga terkait dengan norma moral, ya, yang menjadi kesepakatan orang-orang di antara orang-orang banyak di Indonesia misalkan. Nah, gap itu berisi mengenai apa yang menjadi persoalan. Persoalan itu adalah perbandingan antara kondisi ideal. Gap itu adalah perbandingan antara kondisi ideal dengan kondisi fenomena umum dan khusus. Nah, disitulah yang menjadi analisis gap. Maka selanjutnya diproses. Ini contoh untuk yang sifatnya kuantitatif, ya, dengan judul, oh salah, judulnya bukan yang ini. Oh iya.
Ini contoh yang kuantitatif nih, 3 variabel. Judulnya yang di bawah sebelah kanan. Pengaruh kecerdasan emosional, kepemimpinan transformasional, dan budaya organisasi terhadap etos kerja pegawai di Balai Diklat Provinsi Jawa Barat. Nah, ini kebetulan 3 yang dicontohkan. Maka di proses itu Anda memetakan bagaimana hubungan antar variabel. Variabel X1 apa isinya, variabelnya, apa dimensinya, dan dari mana Anda mendapatkan masing-masing referensi atau teori yang digunakan pada variabel tersebut. Nah, di situ ada dari Boyacis, ya, Goldman, Hay, McBeer, dan lain-lain. Ini menunjukkan ada pengambilan dimensi-dimensi dari beragam pendapat ahli. Yang kedua, X2, budaya organisasi. Nah, ini diambil dari satu orang, siapa? Miller, bukan Sutrisno ya. Miller itu orang yang memiliki atau yang berpendapat mengenai budaya organisasi ini. Tetapi Anda mendapatinya atau dalam gambar ini mendapatinya dalam buku Sutrisno. Ya. Boleh begini, ini boleh ketika dikutip dari Miller adalah aslinya dikutip oleh seseorang. Tapi kalau sudah dari referensi yang ketiga, nah itu nggak boleh. Harus dari sumber utama atau sumber kedua. Nah, yang ketiga adalah etos kerja. Di situ ada variabelnya dan ada juga dimensinya. Lalu ada juga siapa yang menyampaikan dimensi tersebut. Selain itu, dalam proses terlihat panah hubungan antar variabel yang nanti ini akan diuji oleh Anda. Kecerdasan emosional X1 dilihat di panahnya tuh R. R itu simbol dari korelasi sederhana ya. Kalau R-nya besar, yang di tengah tuh R besar X12 Y itu korelasi ganda. Korelasi sederhana X1 ke Y, yang di atas yang tengah RX-nya besar, R-nya besar, X12 ke Y, artinya hubungan korelasi ganda dari X1 dan X2 terhadap Y. Nanti penghitungannya ada lagi dalam statistik yang berbeda dengan yang di atasnya, dari R kecil X1Y itu berbeda. Berbeda apanya? Berbeda menggunakan rumusnya. Lalu yang ketiga di situ ada R kecil X2Y yang di bawah. Itu artinya dari hubungan dari X2 kepada Y. Itulah yang nanti akan diujikan dalam penghitungan statistik setelah data didapatkan. Masuk kepada bagian yang ketiga, output dan outcome. Nah, ketika penelitian ini dilakukan, atau kecerdasan emosional, budaya organisasi ini bisa mempengaruhi etos kerja, maka apa yang akan dihasilkan? Ya, ketika etos kerja bagus karena kecerdasan emosional bagus dan budaya organisasi bagus, maka yang akan dihasilkan akan terjadi peningkatan etos kerja pegawai. Ketika etos kerja pegawai meningkat, maka outcome-nya adalah pencapaian kualitas dan kuantitas kerja lembaga dan kepuasan masyarakat yang dilayani. Nah, tinggal Anda menyesuaikan. Kalau 2 variabel berarti kan X1 tidak usah X1, X ke Y saja. Hubungannya pun menjadi hanya R kecil X1Y saja. Tidak ada 3, hanya 1 saja. Untuk output juga menyesuaikan. Jadi output itu ketika etos kerja bagus ya dalam sebuah organisasi, apa yang akan didapatkan oleh organisasi. Nah, itu disebut dengan manfaat. Ketika ketika outputnya terjadi di dalam organisasi, maka apa dampak yang akan terjadi dalam organisasi tersebut? Nah, itu dampak. Inilah yang dimaksud dengan kerangka pikir penelitian. Baik. Nah, kerangka pikir ini polanya kan sudah bisa dipetakan sejak awal, ya, semacam ini tuh. X1 ada, kalau kita ingin menentukan hipotesis yang Anda lihat ada H1, H2, H3, H4 itu adalah hipotesis. Artinya dalam
kerangka pikir semacam ini ada 7 hipotesis. Hipotesis pertama, kecerdasan emosional berpengaruh terhadap etos kerja. Kecerdasan emosional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap etos kerja. Itu H1. H2, mana H2? H2 itu adalah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap etos kerja. Nah, itu kalau hanya H0, H alternatif. Kalau H0-nya kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etos kerja. Jadi ini nanti bisa memetakan berapa hipotesis yang bisa kita buat dari kerangka berpikir semacam ini. Baik, kita tiba pada bagian akhir. Tugas 2 minggu ke depan. 2 minggu nih ya, karena cukup pelik nih. Jadi perbaiki judul penelitian ya berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang ada di latar belakang. Datanya Anda harus dapatkan terlebih dahulu, lalu analisis sebab dan akibat ya. Lalu latar belakang disesuaikan, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian sesuai dengan tadi saya elaborasi dari beberapa mahasiswa dan penjelasan lanjutan terkait dengan materi yang ada hari ini. Yang kedua, tentukan teori yang akan digunakan untuk penelitian Anda, meliputi siapa yang mengungkapkan teori tersebut, apa substansinya, apa saja dimensinya, dan apa indikatornya. Kok ininya belum muncul ya? Yang ketiganya. Yang ketiganya adalah buatlah penelitian terdahulu. Sebanyak berapa? Sebanyak 10. Lalu buat kerangka pikir. Oke, ini tugas 2 minggu nih. Nah, kalau kualitatif, yang kerangka pikir untuk yang kualitatif ya. Bagaimana kalau kerangka pikirnya kualitatif? Berarti hanya satu variabel di prosesnya itu. Dia hanya menjelaskan satu variabel ya, tetapi variabelnya tetap ada, dimensinya tetap ada, dan juga sumbernya atau ahlinya juga tetap ada. Jadi kalau ini mengikuti ya, variabel itu di bagian proses itu mengikuti. Dan inilah tugas Anda yang harus Anda penuhi dalam yang harus Anda penuhi dalam 2 minggu ke depan. Sekali lagi, 2 minggu ke depan itu kan sudah UTS ya. Sekarang pertemuan ke-5, ke-6, ke-7, lalu pertemuan ke-8. Nah, UTS itu nanti saya akan desainkan kepada Anda untuk presentasi proposalnya, satu per satu. Mungkin waktunya harus diancangkan lebih banyak ya, untuk bisa memahami. Jadi UTS nanti Anda akan presentasi proposal sampai pada titik terakhir kita pertemuan ke-7 tuh. Kita akan sampai pada titik mana. Oke, saya akan buka dulu pertanyaan jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan atau tanggapan, silahkan. Bapak izin bertanya, Nak. Ini Alisa atau Amel yang tanya? Aliza, Bapak. Ya. Terkait tugas yang 2 minggu ke depan, berarti deadline-nya di tanggal 26, Pak? Ya. Atau di tanggal 2 November? Pertemuan kita sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 12 ya. Jadi 2 minggu ke depan itu tanggal 26.
Tanggal 25, 26 jam 6 biasanya. 26 jam 6 pagi. Berarti akan lewat spot ya Bapak untuk Iya. pengumpulannya? Semuanya lewat spot. Yang lain? Baik Bapak. Terkait, mau izin bertanya lagi Pak terkait presentasi di pertemuan 8, berarti di tanggal 2 November. Itu ya Pak? Iya, pertemuan ke-8. Pak, jadwal UTS saja. Iya Pak. Untuk sistemnya akan pakai PPT Pak? Akan diberitahukan lebih lanjut. Jangan mikirin dulu itu, pikirin dulu aja itu 2 minggu ini. Bisa stres lah. Iya baik Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada? Kalau tidak, Izin bertanya. sok Ina. Jadi Pak, untuk kerangka berpikirnya sendiri nanti itu dibuatkan seperti tabel yang Bapak contohkan. Iya, Ya, baik Pak. iya. Tapi ininya Ina nanti isinya diisi oleh, misalkan tadi ada gapnya diisi oleh gap dari penelitian tersebut. Kondisi ideal adalah kondisi ideal dalam penelitian tersebut ya, bukan judulnya seperti itu, tapi isi-isinya disesuaikan. Oke, kalau tidak ada yang lain, kita buka kameranya. Pak, Ya, bagus. maaf izin bertanya. Kan tadi untuk penelitian terdahulu itu harus 10 ya Pak. Minimal. Untuk batasan, ya maaf untuk minimalnya 10. Nah, untuk penelitian ini sendiri, apakah harus 5 tahun terakhir atau bagaimana Pak? 10 tahun aja untuk sekarang. Harusnya nanti kalau untuk seminar proposal itu 5 tahun terakhir. Baik Pak, siap, terima kasih. Bapak izin bertanya Pak. Ya, Din. Kalau misalnya untuk penelitian terdahulu gitu kan, saya kan terinspirasi dari penelitian Bapak, yang mana itu yang meneliti kan masih sedikit, nggak nyampe 10. Itu gimana Pak? Kalau persis temanya, variabelnya persis, itu sangat sedikit. Tetapi kalau Dinda mau ngambil manajemen besarannya atau subnya? Subnya kan Pak? Oh, subnya banyak. Organisasi sumber daya. Apa tuh? Kesehatan? Ya tentang kesehatan, tapi yang bagian pengorganisasian sumber daya. Nah, kalau tanpa kesehatan, variabel penelitian tentang variabelnya pengorganisasian sumber daya banyak. Nggak match 100% nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya penelitian terdahulunya itu nggak ada kesehatannya, tapi tetap mengenai pengorganisasian sumber Bisa. daya, itu nggak apa-apa ya Pak? Iya. Untuk membandingkan ininya dimensi atau indikator. Walaupun pengorganisasian sumber dayanya ini misal berkaitan dengan mutu pendidikan atau yang lainnya, itu nggak apa-apa. Ya, masih bisa. Kan itu variabelnya kompleks ya. Gini deh maksud saya umpamakan nih, Din. Kita meneliti mengenai rumah makan Padang. Atau jangan rumah makan Padang, sudah terlalu banyak ya. Rumah makan rumah makan Afrika misalkan. Ini jarang rumah makan Afrika itu yang meneliti. Yang ada rumah makan Padang, rumah makan Sunda itu banyak. Apakah boleh rumah makan? Boleh, karena ada kesamaan entitas rumah makan. Walaupun karakternya berbeda, ya karakternya berbeda. Tapi nanti kita bisa melihat komponen rumah makan itu, ya pasti ada yang samanya. Ada makanannya gitu ya, ada hidangan, ada tempatnya, ada sistem belanjanya, apakah online, apakah langsung cash gitu. Nah itu ada komponen-komponen yang sama, yang itu bisa menjadi perbandingan, pijakan, perluasan, pendalaman. Lihat ke fungsinya saja, bahwa itu fungsinya untuk bisa memperkaya ya, membandingkan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian orang lain. Gitu ya, Din. Baik Pak, makasih banyak ya Pak. Baik, yang lain masih ada? Oke, sekarang dibuka on cam untuk pengabsenan.
PJ mata kuliah mohon di itu ya, di screenshot semuanya yang hadir. Ada berapa ini? Ada 2 layar. Buka dulu semuanya, karena dalam satu device-nya ada yang 2 orang nih. Dan untuk memastikan bahwa Anda hadir, tidak hanya gambarnya. Ini bagus, mana bagus? Tadi ada itu. Asifa, Agung, Aldi, Aliza, Amelia. Udah semua? Ini ada Tiara, Fakhrana, Chandra Hanun. Tiara, mana Tiara? Tiara? Bapak izin menjawab, untuk Tiara ada kendala sinyal Pak, jadi itu lagi. Oke. Nggak apa-apa kalau sudah memberitahu. Ya, udah semuanya ya? Coba siapa PJ-nya? Lupa saya ini. Saya Bapak. Nah, screenshot ya. Wajahnya jangan wajah stres. Walaupun banyak tugas enggak apa-apa. Happy aja. Ya. Ya. Baik, kita hitung dari 3 mungkin ya. Slide 1 dulu. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 2, 1. Sudah selesai Pak. Udah semua? Oke. Sudah Pak. Ya, jangan lupa Anda banyak minum karena takut dehidrasi memikirkan proposal ini. Ya, jangan terlalu dipikirkan nanti pas UTS. Pikirkan aja yang 2 minggu dulu. Ya, dicicil. Bagi Anda yang belum sampai memiliki ketepatan dalam melaksanakan tugas, nanti saya kirimkan tayangnya ke grup. Anda coba simak kembali, lalu kerjakan. Yang penting dikerjakan, kalau nggak dikerjakan ya selesai. Baik, kita bertemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda ya. Yang pasti Anda harus menyelesaikan apa yang kita targetkan sampai 2 minggu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.